Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Kemudian salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada Allah junjungan umat yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh pengetahuan seperti ayat saat sekarang. Nah, untuk awal perkenalkan nama saya Evelia Nadifa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa panggil dengan Nadifa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang perilaku bullying di lingkungan sekolah dasar dan solusi penanganannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa sekolah dasar yang masih mengalami intimidasi, kekerasan verbal, fisik, maupun sosial. Bullying bukan hanya perilaku iseng, tetapi tindakan yang merusak perkembangan akademik dan psikologis anak. Nah, data menunjukkan bahwa 70% kasus bullying ini rentan terjadi pada anak usia sekolah. Dan di Indonesia, ada 84% terjadi di lingkungan pendidikan. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi yang paling sering menjadi korban adalah anak-anak seusia sekolah dasar yang seharusnya berada di lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung perkembangan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bullying itu adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja dilakukan berulang kali yang biasanya terdapat ketimpangan antara pelaku dan korbannya sendiri. Bentuk-bentuk bullying ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bullying verbal, bullying fisik, dan bullying relasional atau sosial. Untuk yang pertama ada bullying verbal, di mana bullying ini seperti contohnya itu ada mengejek, kemudian menghina, memaki, dan memberi julukan buruk. Dan bullying yang kedua itu ada bullying fisik seperti contohnya memukul, menendang, dan mendorong atau merusak barang milik orang lain. Dan yang terakhir ada bullying relasional atau bullying sosial, di mana contohnya itu seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, atau membuat orang lain membenci korbannya sendiri. Untuk selanjutnya itu ada faktor penyebab dari bullying ini. Faktor dari bullying ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya itu ada faktor keluarga, di mana anak yang mengalami broken home sering melihat pertengkaran di rumah atau kurang mendapat kasih sayang dan cenderung membawa emosi negatif ke sekolah. Kemudian ada yang kedua ada faktor lingkungan sosial, di mana lingkungan sebayanya, perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi hingga senioritas di sekolah bisa menjadi pemicu, di mana anak-anak ini merasa lebih populer atau lebih kuat seringkali memanfaatkan posisinya untuk menekan temannya sendiri yang dianggap lemah. Kemudian juga ada pengaruh dari media, di mana saat ini tontonan di televisi, YouTube, di HP, hingga game seringkali menampilkan unsur-unsur kekerasan yang dinormalisasikan. Anak dapat meniru perilaku tersebut tanpa memahami dampak negatifnya. Yang keempat adalah faktor sekolah. Lemahnya pengawasan guru dan minimnya pendidikan karakter juga membuat bullying ini semakin marak. Beberapa guru bahkan menganggap bullying ini sebagai hal biasa atau bagian dari dinamika berkembang siswanya, sehingga kasus ini sering tidak ditindak secara serius. Dan yang terakhir ada faktor gender, di mana bahwa bullying ini sering terjadi pada anak laki-laki dan anak laki-laki yang sering mengalami dan melakukan bullying fisik, sementara pada anak perempuan sering terlibat dalam bullying verbal dan sosial seperti gosip dan pengucilan. Kemudian bullying ini juga memiliki dampak yang dimana dampak bullying ini tidak bisa dianggap remeh karena dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan anak. Dampak yang pertamanya itu ada dampak akademik, di mana
korban akan sulit fokus, prestasinya menurun, malas masuk sekolah, bahkan takut untuk berada di kelasnya sendiri. Kemudian yang kedua ada dampak psikologis, di mana korban akan mengalami stres, kecemasan, rasa tidak aman, rendah diri, dan trauma berkepanjangan. Dalam kasus ini, bully dapat menyebabkan depresi atau pikiran yang menyakiti dirinya sendiri. Dan selanjutnya ada dampak sosial. Anak menjadi menarik diri, sulit bergaul, dan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Dan terakhir ada dampak jangka panjang, di mana jika tidak ditangani, korban bisa berubah menjadi pelaku di masa depan karena membawa luka batin yang tidak terselesaikan. Nah, mengapa isu bully ini penting untuk dibahas? Ada beberapa alasan mengapa kita harus menaruh perhatian besar pada masalah ini. Yang pertama, angka kasus sangat tinggi dan justru paling banyak terjadi di lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah harus menjadi tempat yang aman, bukan malah menjadi tempat munculnya kekerasan. Yang ketiga, bullying ini mengancam tidak hanya prestasi, tetapi juga kesehatan mental dan tumbuh kembang anak. Dan terakhir, lingkungan sekolah yang tidak aman akan merusak reputasi sekolah dan kepercayaan masyarakat. Dan dari banyaknya dampak-dampak bullying tadi, ada pula solusi dalam mencegah dan menangani bullying ini. Penanganan bullying harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pihak, di mana ada guru, sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Yang pertama, melalui pencegahan pembiasaan karakter, di mana sekolah bisa menerapkan program-program seperti Jumat Beramal, kegiatan bakti sosial, atau kegiatan saling membagi bantuan. Yang mana kegiatan ini melatih empati, kerjasama, rasa peduli pada temannya sendiri. Yang kedua, penggunaan media edukasi. Dengan memasang poster anti-bully di seluruh area sekolah akan menjadi pengingat bahwa bully ini adalah perilaku yang tidak diterima dalam lingkungan sekolah. Nah, solusi yang ketiga adalah peran guru sebagai pengawas utama, di mana guru memegang peran kunci di antaranya mengidentifikasi penyebab anak melakukan bully, memberikan ganjaran yang sesuai agar pelaku jerah, dan yang terakhir menjalankan program stop bully secara konsisten. Dan yang terakhir keterlibatan orang tua, di mana orang tua itu harus aktif untuk memberikan teladan karakter kepada anaknya. Kemudian komunikasi antara rumah dan sekolah harus terjadi dengan baik dan tidak hanya terjadi ketika ada kasus saja. Nah, tantangan 5 tahun ke depan. Masalah bully ini juga memiliki dampak jangka panjang yang perlu kita antisipasi. Jika bully ini berhasil ditangani, sekolah harus menjaga konsistensi program anti-bully. Kemudian guru perlu meningkatkan kompetensi sosial emosional, dan yang terakhir, cyberbullying yang berpotensi meningkatkan sering berkembangnya di media sosial. Dan apabila sebaliknya, jika bully ini tidak ditangani, maka kasus kekerasan akan meningkat dan menjadi budaya sekolah. Kemudian prestasi akademik siswa menurun drastis, serta korban mengalami krisis kesehatan mental. Dan terakhir, reputasi sekolah juga akan runtuh dan kepercayaan orang tua akan hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bullying ini adalah masalah serius yang tidak boleh dianggap remeh. Perilaku kecil yang dibiarkan dapat berujung pada dampak besar bagi korban maupun lingkungan sekolah. Nah, saya ingin mengajak kita semua, khususnya sebagai calon pendidik atau sebagai bagian dari dunia pendidikan, untuk membangun budaya sekolah yang aman, positif, dan ramah anak. Mari menggantinya dengan budaya saling menghormati, peduli, dan bekerja sama. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.